Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Realita Najma dengan NIM 2406 Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal PROM. Oke. Jadi langkah pertama yaitu kita buka halaman promtools.org. Di sini saya akan memilih mendownload PROM Lite 1.4. Nah, setelah kita membuka halaman promtools.org, maka akan tampil tampilan seperti pada layar. Nah, langsung saja. Di sini saya akan memilih PROM Lite 1.4 Windows with 64 bit CRE. Nah, sesuaikan saja sesuai sistem operasi pada laptop masing-masing. Kebetulan saya menggunakan Windows 64 bit, jadi saya memilih yang Windows 64 bit. Di sini juga saya memilih mendownload with CRE karena akan sekaligus mengunduh Java-nya, versi Java yang sesuai dengan PROM. Jika laptop sudah terinstall versi Java yang sesuai untuk PROM, maka pilih yang PROM Lite 1.4 Windows without CRE. Nah, di sini saya akan langsung mulai download saja. Sedang proses mendownload, kita tunggu proses instalasinya hingga selesai. Nah, ketika sudah selesai, langsung kita buka saja. Klik More Info, kemudian Run Anyway. Pilih Yes. Kemudian akan tampil tampilan seperti pada layar. Kita pilih Next. Kemudian kita memilih tempat untuk menyimpan instalasinya. Saya akan memilih OSC. Kemudian Next. Kemudian Next. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Ketika sudah selesai, kita pilih Finish. Kemudian kita buka PROM-nya. Kita pilih Run as Administrator. Kemudian Yes. Kita tunggu hingga aplikasinya terbuka. Oke, aplikasi sudah berhasil terbuka. Ini sedang proses mendownload dan install. Kita tunggu hingga selesai. Semua package-nya sudah berhasil terinstall. Kita tunggu. Nah, aplikasinya sudah berhasil terbuka. Dan berarti proses instalasi sudah selesai semuanya. Sekian tutorial instalasi PROM dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miriam Stefani dengan NIM akhiran 30051 dari kelompok 6. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara menggunakan PROM Lite. Saya share screen dulu. Nah, di sini dapat kita lihat tampilan UI dari PROM Lite tersebut. Nah, untuk melakukan datasetnya terlebih dahulu, di sini kita import dulu datasetnya dari dataset yang sudah diberikan, yaitu di namanya Purchasing Example CSV.
Di sini kan formatnya CSV. Nah, ternyata kalau di Promlite itu harus dirubah lagi formatnya ke bentuk XES agar dapat menunjukkan proses miningnya. Di sini kita play aja. Nih convert CSV to XES. Kita klik, baru kita klik start. Di sini untuk konfigurasi si CSV parsernya nggak usah diganti-ganti karena di sini sudah otomatis untuk charsetnya Windows 1252, separator karakternya koma, dan quote karakternya dengan double quote. Nah, di sini untuk mappingnya kita perlu case kolomnya itu berdasarkan case ID. Lalu untuk event kolomnya itu mapping aktivitasnya ya. Di sini untuk menambah atau menghapus bisa klik dulu eventnya, baru kita klik minusnya. Nah, di sini udah kelihatan ya, selected case kolomnya ada case ID dan selected event columns-nya ada activity yang akan kita lihat activity dari setiap case ID-nya. Untuk start time-nya kebetulan ada start timestamp di CSV-nya, kita klik, lalu ada kolom complete timestamp. Di sini kita klik, lalu untuk next-nya, di sini tidak ada yang perlu dirubah, lalu kita klik finish. Nah, di sini dapat kita lihat tampilannya, yaitu event per case-nya minimal ada 4 event, dan maksimal itu ada 88 event per case ID. Sementara untuk event class per case-nya minimal 4 dan maksimal yaitu sebesar 42. Di sini dapat juga dilihat ya key datanya, prosesnya ada berapa, casesnya ada berapa, eventsnya ada berapa, event classesnya ada berapa, jenis eventnya ada apa aja, dan originatornya ada apa aja. Di sini dapat juga kita lihat ya, di sini tuh instance-nya ini maksudnya case ID-nya itu sendiri. Di sini kita sort values, jadi dia agar dapat berurutan case ID-nya. Misalnya kita mau lihat aktivitas dari case ID nomor 7. Nah, ini ada 44 event. Di mana di sini 44 itu terdiri dari start dari setiap event dan complete dari setiap event. Ada waktunya juga di sini. Begitu. Kemudian untuk explore-nya di sini, nah ini tuh untuk melihat case ID mana yang melakukan paling banyak events gitu. Di sini ada yang banyak ya, ada yang 52, ada yang 54 events, ada yang 42 events. Bahkan tadi ada yang 58, ada yang 10. Dan di sini juga dapat kita lihat ya, untuk aktivitas yang dilakukan ada apa aja beserta frekuensinya. Nah, untuk summary dari setiap activity itu dapat kita lihat di bagian summary. Nah, log summary-nya itu, nah di sini ada total number of process instance-nya ada 608, lalu total number events-nya ada sekitar sejumlah 18.000. Nah, di sini ada nama-nama eventnya ada apa aja, terus kemunculannya ada berapa aja, dan di sini ada kemunculan secara dalam bentuk persen. Nah, untuk start eventnya di sini cuma satu, yaitu create purchase requisition dengan kemunculan sebesar 608. Nah, sementara untuk end events-nya ada 3, yaitu pay invoice, ada juga analyze request for quotation, dan analyze purchase requisition. Dengan jumlah secara persentase dan secara jumlah angka secara pastinya. Kemudian di sini ada uh, nama eventnya dan transisi life cycle-nya. Di sini ada keterangannya start, complete, dan keterangan jumlahnya. Sama juga dengan start dan end event-nya. Itu mungkin sekian untuk penggunaan Promlite. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara untuk menginstal aplikasi proses mining yaitu Disco dan untuk penjelasan sedikitnya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan Disco terlebih dahulu. Disco itu adalah software proses mining yang dikembangkan oleh Fluxicon. Software ini digunakan untuk menganalisis proses bisnis berdasarkan log aktivitas atau yang bisa disebut dengan event log. Nah, dengan Disco ini kita bisa menampilkan diagram alur atau proses map secara otomatis. Terus setelah itu menghitung waktu pada tiap aktivitasnya, terus menunjukkan jalur proses di mana yang paling cepat atau yang paling menyimpang juga bisa dilakukan. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan untuk langkah-langkah install Disco. Kebetulan saya menggunakan macOS pada kali ini. Saya akan men-share screen terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya sudah memiliki link ini untuk instalasi diskonya. Nah, sebenarnya linknya sama saja. Kebetulan saya menggunakan macOS, jadi saya langsung yang ini. Nah, kita langsung saja download untuk for macOS. Nah, kita allow. Kita tunggu terlebih dahulu ini untuk eh, penginstalan diskonya, yaitu 100,5 MB. Sebenarnya di bagian sini sudah ada tutorialnya nanti. Installing Disco on macOS. Kita menunggu ini hingga 1 menit. Kita tunggu hingga masih 37 detik lagi untuk menginstal diskonya ini. Nah, kebetulan ini diskonya sudah selesai terunduh. Langsung saja. Nah, kita pindah. Setelah itu kita file yang disko telah diunduh ini kita klik dulu saja terus langsung masukkan pada application sini. Nah, setelah itu kita bisa membukanya di sini langsung Disco. Langsung kita open. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mulai registrasi diskonya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya saya sudah memiliki email Disco ini. Nah, kalau eh, kalau misalnya kita mau menggunakan lisensinya, kita langsung saja ini request lisensi. Eh, karena aku sudah dari institut kampus aku sudah berlangganan dengan Disco, maka kita langsung request akademik lisensi. Nah, verification kodenya ini bakal dikirimkan pada email yang telah aku daftarkan yaitu dilaberitaamalia@students.undip.ac.id. Nah, tadi saya sudah login di Outlook. Nah, di sini kita tunggu saja. Nah, nanti bakal dikirimkan untuk lisensi kodenya di sini. Mungkin kita bisa menunggu. Karena terkadang membutuhkan waktu lama untuk lisensinya bisa masuk ke dalam email yang telah kita daftarkan.
Nah, ini lisensinya sudah keluar dengan verification kode 4CB0. Coba kita masukkan 4CB dan 0. Langsung saja request akademik lisensi. Nah, di sini Yogdisko lisensi, akademis academy lisensi, strike personal. Nah, ini untuk penjelasan dan ini sudah berhasil artinya. Langsung saja oke. Nah, kalau kita mau masukin eh file yang apa namanya? Filenya itu bisa dalam bentuk CSV atau file XLSX. Nah, ini aku pakai example CSV. Nah, di sini kita langsung bisa melihat ada case ID, start time step, complete time system, activity, results. Terus langsung saja kita langsung klik yang start import. Akan membaca diskonya. Nah, di sini ini adalah map yang dapat bisa kita lihat. Nah, saya akan menjelaskan pada statistik ini. Di statistik ini, sebenarnya kita bisa melihat jumlah event yang terjadi ada segini, terus ada case-nya, ada activity-nya 24. Nah, di diagram proses map di sini case ini adalah untuk statistik case variannya. Di sini dapat kita lihat. Nah, di mana hasil analisis ini digunakan untuk mengetahui jalur proses yang efisien dan menyimpang sebagai tujuan utama dari proses mining. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam. Perkenalkan saya Sausan Berliana Rizky dengan NIM 24060 122130092 dari kelompok 6 penambangan data kelas A 2025. Di sini saya akan menyajikan bagaimana instalasi PM4Py untuk di terminal lokal macOS dan juga platform online seperti Google Colab. Nah, sebelum masuk ke tahap instalasi, mungkin kita kenalan dahulu sama PM4Py. Jadi PM4Py itu library dari Python untuk proses mining. Jadi Python menyediakan library yang membantu kita untuk memahami proses bisnis. Jadi bisa untuk analisa log aktivitas data, terus nanti visualisasi, proses discovery, ataupun untuk kita cari celah atau apakah ada yang janggal dari log aktivitas data kita. Nah, di situ kita bisa perbaiki dan apakah ada solusi yang tepat untuk menangani keberlanjutan proses bisnis kita. Oke, di sini kalau kalian ketikkan PM4Py di Google itu ada beberapa resource yang menjelaskan tentang PM4Py. Tapi di sini saya akan gunakan Process Intelligence Solutions karena di sini cukup lengkap untuk pemahaman penjelasannya, mulai dari ada tutorial dan contoh, terus panduan instalasi, dokumentasi, dan juga ada GitHub-nya yang open source terkait tentang PM4Py-nya ini. Seperti ini. Oke, langsung saja ke tahap instalasi. Sebelumnya, di sini tuh cuma ada buat Windows sama Linux. Yang macOS belum ada, tapi di sini saya akan coba contohkan saja untuk instalasinya di terminal lokal macOS. Nah, sebelum masuk ke tahap instalasi, mungkin kita perlu tahu terlebih dahulu apa aja yang perlu disiapkan. Itu pastikan ada Python 3, terus ada PIP, terus nanti kita buat virtual environment, terus pastikan juga udah terinstall Homebrew. Homebrew ini tuh buat nanti install visualisasinya pakai GraphViz, terus nanti instalasi PM4Py-nya itu sendiri, seperti itu. Oke, pertama kita pastikan udah ada Python 3 sama PIP versionnya. Nah, di sini tuh udah terinstall Python versi 3.12.6 dan juga PIP versi 24.2. Kalau misalnya belum ada, kalian bisa download terlebih dahulu di Python.org. Ini ada beberapa versi dari Python-nya untuk macOS, tinggal di-download dan ikuti tahapan instalasinya saja. Seperti itu. Selanjutnya, setelah udah dipastikan ada Python 3 sama PIP, kita lanjut buat virtual environment. Kenapa kita pakai virtual environment di sini? Itu buat nanti biar
project proses bisnis kita itu tidak terganggu dan bersih dari project-project lain seperti itu. Di sini apa itu? Ya. Nah, di sini saya pakai nama virtual environment-nya itu PM4Py strip env. Terus diaktifkan. Nah, ini sudah aktif virtual environment-nya, namanya ini. Terus pastiin udah terinstall Homebrew. Nah, ini udah ada Homebrew-nya versi 4.6.16. Kalau semisal punya kalian belum ada, bisa di-download di Homebrew install Mac ini. Nah, itu tinggal nanti di-copy aja ini komennya, terus diikuti langkah-langkahnya seperti itu. Oke. Karena udah ada Homebrew, langsung kita install sih visualisasinya itu pakai grafis. Ditunggu saja 1-2 menit. Nah, setelah selesai install si grafis, kita install PM4Py, terus grafis sama py.plus itu nanti buat visualisasi yang gue ini di PIP. Install. Nah, kalau sudah, untuk mastiin udah benar-benar terinstall, tuh bisa dilihat di PIP list. Nah, ini udah terinstall tuh si grafisnya, terus ada apa itu tadi, py.plus-nya. Ini py.plus sama PM4Py-nya juga udah ada. Nah, di sini juga ada Matplotlib sama NumPy, ada Pandas juga. Itu nanti berguna buat visualisasi dan keberlanjutan dari analisis log datanya ini sendiri. Seperti itu. Nah, setelahnya proses instalasinya kita masuk ke shell Python 3. Nah, di Python 3 ini itu nanti kalian proses analisisnya tuh di sini, di shell Python 3. Nah, seperti kayak misalnya mau visualisasi, terus ngelihat jumlah event datanya berapa, jumlah datanya berapa, itu di Python 3 ini. Contohnya kalau di sini saya contohkan saja untuk import PM4Py ya. Ya, salah. Nah, di sini PM4Py-nya sudah terinstall di Python 3. Jadi udah terhubung tadi untuk PIP sama Python 3-nya dan bisa langsung digunakan. Misalnya nanti untuk load dataset pakai Pandas atau visualisasinya pakai grafis seperti itu di Python 3. Nah, untuk instalasi di terminal lokal macOS
cukup sampai di sini untuk installnya. Oke, selanjutnya untuk instalasi di platform online Google Colab. Di sini saya contohkan karena sangat sederhana dan mudah untuk diimplementasikan daripada di terminal lokalnya itu sendiri. Kalian tinggal klik aja Colab, terus buat notebook baru. Di sini diganti dulu namanya untuk instalasi Pem4Py. Nah, komennya itu untuk install di Google Colab cukup sederhana, tinggal pakai pip install Pem4Py seperti ini. Nah, ini sudah selesai terinstall dan siap digunakan. Tahap selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, mungkin saya di sini juga akan jelasin sedikit tentang dokumentasi dari si PM4Py-nya ini. Di sini tadi di Process Intelligence klik aja yang API Documentation. Nah, di sini ada daftar isinya seperti Getting Started. Itu nanti dijelasin gimana load dataset dan lain sebagainya. Terus untuk yang lebih lengkap ada gimana dokumentasi input, output, terus visualisasi, statistik, filtering, machine learning, dan lain sebagainya. Contohnya aja yang sederhana di sini Getting Started karena kita baru pengenalan. Nah, di sini juga dicontohin gimana log event datanya atau aktivitasnya. Terus, nah yang pertama import your first event log. Itu pakai file type CSV sama XCS, ada dokumentasinya. Nah, di sini kalau pakai file CSV itu pakai import pandas. Terus disesuaikan aja nanti path dari CSV kalian, file CSV kalian disesuaikan juga ini fungsinya, tinggal pakai Python. Terus kalau pakai filenya tipe XCS itu nggak usah pakai pandas, langsung dipanggil aja dan gimana path-nya disesuaikan. Ini ada juga exporting event data, terus pre-built event log filter, dan lain sebagainya. Oke, tahap instalasi mungkin sampai di sini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahidut Surfebri Fitrahmah dengan NIM 24060122120008. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan bagaimana contoh pemakaian PM4Py ke dalam beberapa contoh data, atau kita nanti akan menggunakan satu data saja. Nah, di sini tadi telah dijelaskan bahwa penggunaan PM4Py ini dapat diinstal di lokal langsung, ataupun juga dapat digunakan di Google Colab langsung dan hanya tinggal menggunakan satu shell code aja, begitu. Nah, jadi nanti di video kali ini kita akan menggunakan Google Colab sebagai perantaranya, sebagai aplikasinya, dan teman-teman yang memilih untuk menggunakan menginstal secara lokal, nanti teman-teman bisa menggunakan VS Code sebagai perantaranya, begitu. Nah, nanti teman-teman ketika menggunakan VS Code bisa menyalin atau dapat mengetikkan code saya yang nantinya akan saya jelaskan, dan nanti bisa di-run saja begitu. Insya Allah hasilnya akan sama. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan. Nah, di sini yang pertama-tama kita lakukan yaitu install PM4Py begitu. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa menggunakan satu shell code saja, yaitu pip install PM4Py ini akan langsung dapat menginstal PM4Py. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah import library. Nah, ada dua library utama yang akan kita pakai, yaitu ada Pandas dan juga PM4Py. Nah, Pandas ini digunakan untuk membaca dan juga mengolah data CSV. Lalu yang PM4Py ini untuk menganalisis proses mining seperti menemukan model nantinya, lalu mengecek kesesuaian dan juga memvisualisasikan proses begitu. Nah, di sini coba kita run. Tuh.
Oke, nah ini importnya sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan input file. Nah, input file ini tentunya digunakan ketika kita mempunyai data, kita akan menginputkan dulu. Bagaimana kita tidak menginputkan, bagaimana kita akan mengolah data jika kita nggak menginputkan filenya begitu. Kita akan menginputkan filenya dulu. Nah, di sini file yang telah diberikan oleh dosen saya yaitu ini purchasing example. Nah, kita akan menginput file dulu. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan baca log proses. Nah, di sini kita akan langsung run. Nah, di sini baca log proses ini nanti ternyata ada case ID. Ketika kita lihat filenya tadi ya, ternyata ada kolom case ID, start timestamp, lalu ada complete timestamp, ada activity, resource, dan juga role. Begitu. Lalu kita akan melakukan statistik dasar dulu untuk mengetahui berapa jumlah event, berapa jumlah case, dan juga berapa jumlah activity. Nah, kita tahu bahwa event itu merupakan banyak kejadian yang ada. Jadi ketika kita lihat ini kan hanya sebagian kecil headnya ya atau 5 baris utama. Nah, ternyata ketika kita lihat jumlah barisnya semua atau eventnya itu ada 9.119. Jadi event ini merupakan kejadian atau banyaknya baris begitu. Nah, selanjutnya yaitu jumlah case. Jumlah case ini yaitu di sini kan kita lihat ada case ID 339 dan ini merupakan satu case begitu, satu case. Jadi yang dimaksud case ini merupakan case ID yang unik. Jadi ada 1, ada 2 begitu dan terdiri dari beberapa event begitu. Nah, setelah kita lihat ternyata jumlah case-nya itu ada 608. Lalu kita lihat jumlah activity-nya itu ada 24. Nah, kita lihat. Nah, di sini activity-nya ini ada create purchase requisition, analyze, amend, analyze lagi, lalu ada create request for quotation, request term manager. Nah, di sini ketika kita lihat semua datanya itu ternyata ada jumlah aktivitasnya itu ada 24 aktivitas yang berbeda begitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan formatting data ke PM4 PM4PY. PM4PY maksudnya ya. Nah, di sini kita tahu bahwa PM4PY ini digunakan untuk mengolah data ini. Nah, agar dapat mengolah data ini kita harus mengformatkan datanya sesuai dengan PM4PY agar dapat nanti diolah sama PM4PY-nya begitu. Nah, jadi ketika kita run ini nanti akan jadi dari tabel yang seperti ini nanti akan jadi seperti ini. Ini setelah diformatting ya. Ini setelah diformatting dengan setelah diformatting ke PM4PY. Nah, di sini ada nambah ya, ada timestamp yang ini, ada indeks, ada case index ini disesuaikan dengan PM4PY begitu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan model proses. Nah, tentunya tujuan kita menggunakan PM4PY ini yaitu untuk melihat model proses atau mengetahui bagaimana proses discovery-nya begitu ya. Nah, di sini bisa kita run. Nah, kita coba lihat di sini kita perbesar dengan cara mengeklik ya. Nah, di sini kita lihat bahwa yang pertama-tama dilakukan ini adalah create purchase requisition. Jadi semua event, semua case itu diawali dengan create purchase requisition begitu. Nah, di sini kita tahu bahwa proses utamanya ini berjalan linear dari kiri ke kanan begitu. Nah, artinya dari kiri ke kanan ya. Ini lurus dari kiri ke kanan walaupun ada loop-loop. Nah, dari kiri ke kanan ini menunjukkan bahwa alur pembelian ini cukup terstruktur. Nah, kenapa ada loop? Nah, ini memang wajar karena ini menandakan bahwa adanya variasi. Misalnya ketika customer ini ingin melakukan penawaran ulang atau ingin revisi invoice yang ada. Nah, di sini ada beberapa loop ya. Ini loop pertama. Ini ada loop pertama ini. Lalu ini juga ada loop lagi begitu. Nah, lalu kita dari model ini kita bisa melakukan conformance checking-nya begitu. Jadi conformance checking ini
dilakukan untuk membandingkan event log dengan model proses untuk melihat seberapa sesuai sih data aktual dengan model ideal yang ada begitu. Nah, coba kita run. Kita akan melihat hasilnya seberapa bagus modelnya begitu. Nah, ketika kita lihat jumlah case-nya tadi ya benar ada 608. Case-nya tadi ada 608. Lalu di sini ada contoh hasil alignment. Nah, contoh hasil alignment ini bisa kita baca dengan di sini ada dua sisi sama ya, ada create purchase requisition dan sisinya di sampingnya sama. Nah, ini menunjukkan itu aktivitasnya itu sesuai dengan model yang ada. Jadi ini sesuai. Nah, ketika kita lihat sampingnya, nah ini ada panah ke kanan ya, berarti ke kanan dan ini non. Artinya apa? Nah, jika ada seperti ini merupakan tanda bahwa terdapat suatu aktivitas yang dilewati atau ada aktivitas yang tidak sesuai begitu. Nah, ini semua alignment hingga ke bagian, pokoknya sama ya. Semuanya alignment hingga bagian pay invoice. Nah, ini pay invoice juga dua sisi sama, artinya dia aktivitasnya sesuai model. Lalu kita lihat ada bagian cost di sini. Nah, di sini cost ini merupakan jumlah langkah penyimpanan. Jadi ada 4 langkah penyimpangan maksudnya di dalam proses model ini. Lalu ada visited state, ini merupakan state-state yang ada. Lalu yang terakhir di sini ada fitness yang perlu kita garis bawahi, ada fitness. Fitness ini mengindikasikan bahwa semua proses itu sesuai dengan model. Nah, karena fitnessnya 1,0 ini berarti semua proses sesuai dengan model. Fitness ini menggambarkan kesesuaian antara model dengan data yang aktual yang ada begitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi performa. Ini hampir sama seperti ini, hanya saja ini nanti akan di-download begitu. Nah, ini kita akan melakukan visualisasi performa. Nah, ini telah disimpan sebagai petrinet purchasing.png. Nah, ini nanti akan tersimpan di sini. Nah, ini ada dua file. Yang pertama tadi ini yang merupakan data yang kita tadi upload, kita input. Lalu ini yang tadi kita visualisasikan dan masuk ke sini. Nah, ini nanti datanya bisa kita download lewat sini. Akan tetapi sebenarnya kita juga bisa mendownload lewat sini saja. Nah, save image as begitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat atau menganalisis varian proses yang ada. Jadi, ada berapa banyak varian prosesnya. Varian proses ini merupakan, nah di sini contohnya, ketika kita ada, apa ya namanya, ada ini ya, event ke event ya. Jadi, bisa jadi suatu pelanggan ini mulai dari create purchase langsung ke create request, bisa juga dia ada yang create purchase requisition ke analyze, jadi beda-beda. Nah, di sini ternyata ketika kita lihat, ternyata jumlah varian prosesnya itu ada 98 dengan paling banyak top 10 case variannya itu ada ini. Dari create purchase, yang paling top itu ada create purchase requisition, analyze purchase requisition, create request for quotation, hingga akhirnya ke pay invoice begitu. Harusnya ketika ini berarti harusnya paling banyak yang akhirnya selalu pay invoice ya. Oh, ini ada yang langsung analyze purchase requisition, langsung count begitu. Oke. Nah, lalu setelah kita lihat ini, kita juga ternyata bisa memfilter aktivitas tertentu. Nah, di sini kita akan melakukan filter aktivitas quote request for quotation requester. Nah, di sini. Nah, ini dilihat ini hanya beberapa ya berarti ya, karena ada case-nya auto filtering itu ada 544. Nah, ini ada beberapa case ID yang menggunakan activity create request for quotation. Nah, kita juga bisa melihat tentunya. Nah, kita akan coba ya, kita menggunakan activity, kita akan memfilter activity create purchase requisition begitu. Coba kita akan coba, karena harusnya ketika kita menggunakan ini semua pasti kan diawali dengan create purchase ya. Nah, harusnya number of event after filtering 608 dan juga ya 608 begitu. Coba kita ganti ini dengan
purchase requisition, dan kita coba run. Harusnya sama. Nah, 608 karena apa? Ya sesuai dengan jumlah case yang ada. Karena dari tadi, maksudnya karena setiap kali ada satu case itu pasti dilewati oleh activity dan dimulai dengan activity create purchase requisition. Begitu. Tadi kita telah mengeksplor beberapa fitur atau beberapa hal yang dapat dilakukan dengan PM4PY. Kita bisa menginput file, baca log proses, kita dapat melihat statistik, kita dapat memformatting data ke PM4PY-nya, lalu kita dapat melakukan model prosesnya, ini yang paling penting, dan kita juga bisa melihat conformance checking, kita bisa melakukan visualisasi, menganalisis varian proses, dan juga memfilter aktivitas tertentu. Sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.